Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ramadhani, NPM 247544040 dari kelas 4B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit, mengelola laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia atau PSAK. Di slide pertama ada pergeseran paradigma, perbedaan aset statis dan aset hidup. Dalam akuntansi konvensional, aset biasanya dianggap statis, contohnya mesin atau gedung, yang nilainya menyusut seiring waktu atau depresiasi. Namun dalam perkebunan disebut aset hidup. Aset ini mengalami transformasi biologis. Jadi ia tumbuh, berkembang, dan nilainya justru bertambah sebelum akhirnya dipanen. Inilah alasan mengapa akuntansi perkebunan dianggap sebagai pemetaan finansial atas siklus alam. Di slide kedua ada peta anatomi finansial. Dalam satu hamparan kebun sawit, terdapat berbagai objek yang diperlakukan dengan standar akuntansi yang berbeda-beda. Contohnya adalah pabrik atau PKS dan jalan perkebunan. Ini adalah aset yang menjadi infrastruktur pendukung agar operasional perkebunan bisa berjalan. Aset ini diklasifikasikan dalam aset tetap yang diatur dalam PSAK 216. Selanjutnya, batang pohon sawit masuk ke dalam tanaman yang menghasilkan yang diatur dalam PSAK 216 karena pohon sawit ini dapat menghasilkan TBS secara berulang-ulang selama masa produktifnya. Yang ketiga, buah sawit di pohon atau TBS diatur dalam PSAK 241 karena di fase ini buah sawit masih pada tahap pertumbuhan. Jadi diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, lahan menara telekomunikasi dikategorikan sebagai properti investasi yang diatur dalam PSAK 240 karena aset ini tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan melainkan disewakan untuk menara operator seluler. Yang terakhir, gudang penyimpanan. Begitu buah dipanen atau diolah menjadi minyak sawit dan hendak disimpan, maka ia berpindah ke gudang. Di titik ini, buah atau minyak berubah menjadi persediaan, dikarenakan termasuk dalam produk yang siap untuk dijual. Slide ketiga yaitu PSAK 216, fondasi non-biologis atau aset tetap. Ruang lingkupnya meliputi pabrik kelapa sawit atau PKS, jalan utama atau koleksi, jembatan, kendaraan berat atau traktor, dan perumahan karyawan. Pengakuan awalnya, aset tetap diukur pada biaya perolehan yang mencakup harga beli, ditambah biaya impor, ditambah biaya penyiapan lokasi, ditambah biaya perakitan. Pengukuran lanjutannya, mayoritas industri menggunakan modal biaya, jadi setiap akhir tahun akan melakukan depresiasi dan diakui penurunan nilainya. Tantangan PSAK 216, realitas depresiasi tropis. Jadi di slide ini menunjukkan bahwa iklim tropis yang keras dapat menyebabkan umur ekonomis jauh lebih pendek dibandingkan umur teknis. Umur teknis ialah jangka waktu di mana aset tersebut masih ada atau bisa dinyalakan, sedangkan umur ekonomis ialah aset jangka waktu di mana aset tersebut dapat masih memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Yang pertama, faktor korosi dan kelembapan. Pemakaian alat berat dan mesin di lingkungan perkebunan seperti pabrik sawit dapat menyebabkan degradasi fisik, yaitu kondisi di mana suhu panas dan kelembapan tinggi mempercepat kerusakan logam dan komponen mesin. Hal ini membuat nilai aset turun lebih cepat daripada perkiraan kondisi standarnya.
Yang kedua ada teknologi versus efisiensi. Mesin mungkin masih bisa beroperasi secara teknis, namun biaya pemeliharaannya melonjak drastis. Jadi biasanya perusahaan itu menggantinya dengan mesin yang teknologi terbaru yang hemat dan tahan lama. Terakhir, solusi akuntansi, revaluasi rutin atas depresiasi dapat menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun dan estimasi nilai residu sesuai pola konsumsi. Manfaat ekonomis, di mana jika metode garis lurus cocok untuk aset yang manfaatnya stabil seperti gedung kantor atau rumah karyawan, sedangkan metode saldo menurun cocok untuk mesin atau kendaraan di lingkungan tropis karena asetnya lebih produktif dan jarang rusak di tahun-tahun awal. Jadi biaya penyusutannya dibuat lebih besar di awal dan mengecil di akhir saat biaya perawatannya mulai besar. Pemisah standar antara tanaman menghasilkan dengan tandan buah segar di pohon. Jika tanaman menghasilkan atau bearer plant diatur pada PSAK 216, berfungsi layaknya mesin pabrik yang menghasilkan tandan buah segar secara berulang-ulang. Diukur menggunakan biaya historisnya dan didepresiasi seiring waktu umur produktifnya. Sedangkan tandan buah segar yang masih di pohon diatur pada PSAK 241, merupakan aset biologis yang sedang bertumbuh, memiliki nilai yang berfluktuasi. Sebelum wujud fisiknya dipanen, diukur menggunakan nilai wajar. PSAK 241, mesin nilai biologis. Pohon sawit dianggap seperti mesin dengan transformasi biologis yang menghasilkan nilai finansial yang diukur berdasarkan nilai wajar pada setiap akhir periode. Aset biologis ini baik keuntungan karena pertumbuhan tanaman maupun kerugian akibat penurunan harga pasar atau kerusakan fisik langsung diakui dan dicatat dalam laporan laba rugi FVLCTS atau Fair Value Less Cost to Sell, yaitu hasil perhitungan berapa banyak uang bersih yang benar-benar diterima perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya spesifik untuk menjual produk tersebut. Berikut uraian anatominya. Yang pertama, nilai pasar atau fair value. Awal perhitungannya adalah harga pasar aktif saat ini, seperti harga CPO atau TBS per ton, biasanya 2,2 juta. Ini diibaratkan sebagai emas karena merupakan nilai kotor aset di pasar. Dikurangi biaya untuk menjual atau cost to sell karena nilai pasar tersebut harus dikurangi dengan biaya variabel yang muncul secara langsung hanya jika penjualan atau panen terjadi. Biaya ini meliputi upah panen, yaitu buah tenaga kerja untuk memetik buah, dan biaya transformasi ke PKS atau ongkos angkut kebun ke pabrik pengolahan. Setelah nilai pasar dikurangi biaya tersebut, maka didapatkan angka nilai wajar dikurangi biaya menjual. Angka inilah yang akan dicatat dalam neraca perusahaan. Selanjutnya ada garis waktu valuasi transisi titik panen. Jadi di fase prapanen atau masih di pohon, TPS itu diatur pada PSAK 241. Diklasifikasikan sebagai aset biologis yang diukur pada nilai wajar atau FVLCTS. Lalu pada titik panen di momen transisi ini FVLCTS pada detik pemotongan ini secara otomatis ditetapkan sebagai biaya perolehan baru. Kemudian saat pasca panen atau buah kelapa sawit ini sudah dimasukkan ke dalam gudang atau pabrik, diatur pada PSAK 202. Produk agrikultur menjadi persediaan, diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Matrik diagnosis aset statis versus aset hidup. Pada PSAK 216 yaitu infrastruktur dan pohon, sifat asetnya non biologis atau pabrik.
Basis pengukuran utamanya yaitu biaya historis. Mekanisme penurunan nilainya depresiasi sistematis atas umur manfaat teknis atau ekonomis. Dampak nilai laba rugi itu dicatat sebagai beban penyusutan periodik. Kemudian pada PSAK 241 produk agrikultur atau TBS, sifat asetnya itu biologis, jadi dia itu hidup atau bertumbuh. Basis pengukurannya nilai wajar atau FVLCTS. Mekanisme penurunan nilainya fluktuasi organik dari harga pasar aktif dan perubahan biaya jual. Dampaknya ke laba rugi ialah dicatat sebagai keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar seketika. Lalu PSAK 240 properti investasi berlaku untuk lahan atau bangunan yang dikuasai bukan untuk operasional inti kelapa sawit, melainkan murni untuk disewakan kepada pihak ketiga atau demi kenaikan modal. Contohnya itu apakah properti digunakan untuk perumahan karyawan atau gedung operasional. Kalau iya, maka masuk ke PSAK 216, yaitu aset tetap. Tapi jika tidak, berarti itu disewakan ke pihak ketiga, misal menara BTS, itu masuk ke PSAK 240, yaitu properti investasi. Properti investasi ini dapat diukur dengan cost model atau fair value. PSAK 208 ini mengenai navigasi kesalahan dan estimasi dalam akuntansi perkebunan, yang membedakan penanganan kondisi berdasarkan arah waktu pencatatannya. Untuk koreksi kesalahan material dan perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan ini wajib menggunakan pendekatan retrospektif atau mesin waktu, di mana laporan keuangan masa lalu disajikan kembali seolah-olah data yang benar telah digunakan sejak awal demi menjaga konsistensi historis. Sebaliknya, untuk perubahan estimasi yang dipengaruhi kondisi alam seperti revisi tonas panen atau umur ekonomis pabrik, digunakan pendekatan perspektif, yang berarti perubahan hanya berdampak pada periode berjalan dan masa depan tanpa mengubah data masa lalu. Berikutnya ada kerangka konseptual. Pilar revalensi. Jadi di pilar ini menekankan bahwa informasi harus mampu mengubah atau mempengaruhi keputusan pengguna. Pengguna ini bisa juga untuk investor atau orang luar yang memiliki kepentingan dalam konteks perkebunan. Investor ini berhak mengetahui nilai finansial dari pertumbuhan biologis yang sedang terjadi di lapangan saat ini tanpa harus menunggu tanaman tersebut dipanen atau dijual. Untuk pilar representasi tepat, di pilar ini mewajibkan laporan keuangan untuk bersikap lengkap, netral, dan bebas dari bias atau kesalahan. Hal ini memastikan bahwa angka yang disajikan benar-benar merepresentasikan kondisi fisik di kebun. Harmonisasi global PSAK 241 dan IAS 41. Harmonisasi global antara standar akuntansi Indonesia atau PSAK 241 dengan standar internasional IAS 41 Agriculture. Intinya Indonesia telah melakukan full adoption sehingga kedua aturan ini dianggap identik. Ada 4 pilar keselarasan yang diadopsi secara penuh, yaitu nilai wajar atau FVLCTS. Keduanya menggunakan prinsip pengukuran mutlak berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu definisi konseptual, kesamaan pandangan mengenai apa yang disebut aset biologis dan kapan titik transisi panen terjadi. Ketiga, ruang lingkup lahan. Yang ketiga, ruang lingkup.
Lahan dan mesin tidak masuk ke dalam standar ini, melainkan dikembalikan ke aturan aset tetap PSAK 216. Terakhir, pengungkapan. Konteks kewajiban melakukan rekonsiliasi perubahan nilai secara menyeluruh untuk transparansi investor. Konteks lokal, meskipun identik secara prinsip, terdapat penyesuaian operasional yang bersifat minor di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan interpretasi pasar aktif, seperti penggunaan referensi harga komoditas spesifik di wilayah tertentu. Misalnya harga TBS di region Sumatera untuk menentukan nilai wajar yang paling akurat sesuai realitas pasar lokal. Selanjutnya, sintetis teori kesatuan akuntansi perkebunan sebagai proses penerjemahan realitas alam ke dalam laporan keuangan melalui 4 pilar utama. Yang pertama, identifikasi menentukan finansial. Pisahkan secara tegas antara pabrik non-hidup, pohon penghasil PSAK 216, dan buah yang bertumbuh pada PSAK 241. Yang kedua, kehidupan adalah nilai. Transformasi biologis bukan sekedar fenomena alam, melainkan penciptaan nilai yang dicatat secara langsung ke laba rugi via EVLCTS. Ketiga, titik panen adalah transisi. Terlepas TBS dari pohon berubah status hukum akuntansinya dari aset biologis menjadi persediaan saat sudah ada di gudang. Ini diatur dalam PSAK 202. 4. Kredibilitas global. Kepatuhan mutlak pada PSAK lokal secara otomatis menjamin keselarasan dengan ekspektasi investor global atau IAS 41. Akuntansi perkebunan kelapa sawit adalah penerjemahan paling akurat dalam bahasa alam ke dalam bahasa bisnis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.